Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Budian dan kawan-kawan. Selamat malam. Saya Stephen Immanuel dengan NIM 2023-597 dari kelompok akan menjelaskan mengenai perdagangan internasional. Pertama kita masuk ke pengertian dari perdagangan internasional. Perdagangan internasional adalah perdagangan yang dilakukan oleh penduduk suatu negara dengan penduduk dari negara lain. Penduduk yang dimaksud ini bisa berupa perorangan, seperti individu ataupun organisasi seperti kelompok dan pemerintah. Selanjutnya kita masuk ke tujuan dari perdagangan internasional. Yang pertama yaitu menaikkan devisa negara. Nah, negara biasanya menerapkan peraturan untuk perdagangan internasional dengan menetapkan biaya seperti biaya masuk dan biaya keluar. Dari biaya masuk dan biaya keluar ini, negara mendapatkan uang berupa devisa, yang devisa ini bisa digunakan untuk membiayai pembangunan dan stabilitas ekonomi suatu negara, serta dapat meningkatkan nilai tukar mata uang negara tersebut. Lalu yang kedua yaitu memenuhi kebutuhan yang ada di negara lain. Perdagangan internasional membantu suatu negara untuk memperoleh barang dan jasa yang tidak dapat diproduksi dari dalam negeri, serta menjamin ketersediaan barang dan jasa yang penting bagi masyarakat yang tidak dapat diproduksi di dalam negeri tersebut. Lalu yang ketiga yaitu memperoleh keuntungan internal dan eksternal. Dengan adanya perdagangan internasional, suatu negara dapat meningkatkan efisiensi produk dan distribusi barang, serta mendukung spesialisasi dan skala ekonomi yang lebih besar. Lalu keuntungan eksternal yang didapat juga dapat menjalin hubungan yang baik antar negara seperti bilateral dan lainnya. Lalu yang keempat yaitu memperluas pasar. Dengan adanya perdagangan internasional ini, produsen-produsen dalam negeri dapat menjangkau konsumen di negara lain dan meningkatkan penjualan produk, meningkatkan diversifikasi pasar untuk mengurangi ketergantungan pada pasar domestik. Lalu yang terakhir, yaitu untuk transfer teknologi modern. Dengan perdagangan internasional, negara dapat mengakses teknologi baru dan inovatif dari negara lain. Ini sangat menguntungkan terutama bagi negara berkembang yang dapat melihat dan mengakses negara untuk mencontoh dari negara yang maju. Nah, selanjutnya kita masuk ke faktor pendorong. Kali ini kita akan membahas hal-hal apa saja yang mendorong adanya perdagangan internasional ini. Yang pertama adalah penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi atau iptek. Kemajuan teknologi, terutama di transportasi dan komunikasi, mempermudah dan mempercepat proses perdagangan internasional. Teknologi produksi yang lebih maju memungkinkan negara untuk menghasilkan barang dan jasa yang lebih berkualitas dan efisien dengan waktu yang lebih sedikit. Penggunaan internet dan e-commerce juga membuka peluang baru untuk perdagangan internasional. Contohnya ya e-commerce sendiri yang beredar, apalagi untuk perdagangan internasional seperti Alibaba dan Amazon. Lalu yang kedua, adanya perbedaan kekayaan sumber daya alam. Setiap negara memiliki kekayaan sumber daya alam yang berbeda-beda. Negara yang tidak memiliki sumber daya alam tertentu dapat memenuhinya dengan mengimpor dari negara lain. Hal ini mendorong terjadinya perdagangan internasional. Contohnya Indonesia mengekspor karet alam ke negara lain karena memiliki kekayaan alam tersebut. Atau Jepang yang mengimpor minyak bumi dari negara lain karena tidak memiliki sumber daya alam tersebut. Lalu yang ketiga, adanya perbedaan selera. Konsumen di negara yang berbeda memiliki selera yang berbeda terhadap barang atau jasa. Hal ini mendorong negara untuk mengekspor produk yang sesuai dengan selera konsumen di negara lain. Contohnya, Indonesia mengekspor batik ke negara lain karena banyak orang yang menyukai batik. Atau negara Korea Selatan yang mengekspor produk kosmetik atau skincare ke negara lain karena terkenal dengan kualitasnya yang tinggi. Lalu yang keempat, adanya perbedaan iklim. Negara dengan iklim yang berbeda menghasilkan produk pertanian yang berbeda. Negara yang tidak dapat menghasilkan produk pertanian tertentu dapat memenuhinya dengan mengimpor dari negara lain. Lalu yang kelima yaitu memperluas pasar dan meningkatkan keuntungan. Perdagangan internasional memungkinkan perusahaan untuk menjangkau pasar yang lebih luas. Hal ini dapat meningkatkan penjualan dan keuntungan perusahaan. Negara juga dapat meningkatkan pendapatannya melalui bea cukai dan bea keluar. Setelah kita membahas faktor pendorong tadi, maka pasti ada faktor penghambatnya juga. Dalam perdagangan internasional, ada beberapa hal yang menghambat terjadinya
proses perdagangan internasional. Yang pertama adalah keamanan suatu negara. Keamanan yang tidak stabil di suatu negara dapat menghambat perdagangan internasional. Perang, kerusuhan, dan bencana alam dapat mengganggu rantai pasokan dan logistik perdagangan. Investor dan pedagang juga enggan berbisnis di negara yang tidak aman karena sangat berisiko. Contohnya perdagangan internasional di Suriah yang mengalami gangguan, terutama di kawasan Timur Tengah, atau bencana alam tsunami di Jepang pada tahun 2011 yang telah mengganggu rantai pasokan global. Yang kedua, kebijakan ekonomi internasional yang dilakukan oleh pemerintah setempat. Kebijakan seperti biaya masuk yang tinggi, kuota impor, dan subsidi dapat menghambat perdagangan internasional. Perbedaan peraturan dan standar teknis antar negara juga dapat menyulitkan perdagangan internasional. Lalu yang ketiga, adanya ketidakstabilan kurs mata uang asing. Fluktuasi nilai tukar mata uang asing yang tidak menentu dapat membuat perdagangan internasional menjadi beresiko. Pedagang dan investor mungkin mengalami kerugian finansial karena perubahan nilai tukar yang tidak terduga. Karena biasanya perdagangan internasional dilakukan dalam kuantiti yang besar, maka kenaikan sedikit akan sangat berpengaruh pada nilai jual barang tersebut. Lalu selanjutnya, adanya perbedaan mata uang antar negara. Perbedaan mata uang antar negara dapat membuat transaksi perdagangan internasional menjadi lebih rumit dan mahal. Biaya konversi mata uang juga dapat membebani pedagang dan konsumen. Lalu yang kelima, kualitas sumber daya manusia yang rendah. Kualitas sumber daya manusia yang rendah dapat membuat suatu negara tidak kompetitif dalam perdagangan internasional. Produk yang dihasilkan mungkin tidak berkualitas tinggi dan tidak dapat bersaing di pasar global. Lalu, adanya penerapan tarif dan pembatasan impor. Pemerintah negara-negara tertentu menerapkan tarif dan pembatasan impor untuk melindungi industri dalam negeri. Hal ini dapat membuat produk impor menjadi lebih mahal dan sulit diakses oleh konsumen. Contohnya, India yang memberlakukan tarif impor yang tinggi untuk produk elektronik. Hal ini membuat produk elektronik impor menjadi lebih mahal bagi konsumen di India. Lalu yang ketujuh, terjadinya perang. Perang dapat menghentikan perdagangan internasional antar negara yang terlibat dalam konflik. Negara-negara yang berperang mungkin memerlukan embargo atau blokade terhadap negara lain. Contohnya, perang di Ukraina telah mengganggu perdagangan internasional di kawasan Eropa Timur. Rusia telah dikenakan sanksi ekonomi dan negara-negara barat yang berakibat pada terganggunya perdagangan internasional. Yang ke-8, peraturan anti-dumping. Negara-negara dapat menerapkan peraturan anti-dumping untuk mencegah impor produk dengan harga yang lebih murah dan harga di negara asal. Hal ini dapat memicu perselisihan perdagangan internasional. Contohnya seperti Amerika Serikat yang menerapkan peraturan anti-dumping ini terhadap baja impor dari Cina, sehingga Cina membalas dengan menerapkan peraturan anti-dumping terhadap produk pertanian impor dari Amerika Serikat. Yang ke-9, organisasi ekonomi regional. Organisasi ekonomi regional seperti Uni Eropa, ASEAN, dapat membuat perdagangan antar negara anggota menjadi lebih mudah. Namun, organisasi ini juga dapat menghambat bagi perdagangan internasional dengan negara-negara di luar organisasi tersebut. Yang terakhir, sulitnya pembayaran antara negara dan risiko yang besar. Transaksi perdagangan internasional dapat terhambat oleh kesulitan dalam melakukan pembayaran antar negara. Risiko penipuan dan kegagalan pembayaran juga dapat memicu keengganan untuk melakukan perdagangan internasional. Selanjutnya kita masuk ke dampak positif dari perdagangan internasional. Nah, yang pertama, perdagangan internasional ini mendorong kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam negeri. Perdagangan internasional memungkinkan transfer teknologi dari negara maju ke negara berkembang. Hal ini dapat mendorong kemajuan iptek dalam negeri melalui adopsi teknologi baru dari negara lain. Peningkatan kerjasama, penelitian, dan pengembangan dengan negara lain. Meningkatkan kualitas sumber daya alam dalam bidang iptek juga. Lalu yang kedua, mendorong terjadinya inovasi produksi. Persaingan di pasar global mendorong perusahaan untuk terus berinovasi dan meningkatkan kualitas produknya. Inovasi ini bisa berupa pengembangan produk baru yang lebih menarik bagi konsumen, peningkatan
efisiensi proses produksi untuk menurunkan biaya, atau peningkatan kualitas produk untuk memenuhi standar internasional. Lalu, dampak yang ketiga yaitu memperluas pasar bagi produk dalam negeri. Perdagangan internasional memungkinkan perusahaan untuk menjangkau pasar yang lebih luas dari luar negeri. Hal ini dapat meningkatkan penjualan, pendapatan perusahaan, dan peluang kerja di sektor ekspor. Yang keempat, meningkatkan pemasukan devisa negara. Ekspor produk dalam negeri ke luar negeri dapat meningkatkan devisa negara. Devisa negara dapat digunakan untuk membiayai pembangunan nasional, meningkatkan stabilitas nilai tukar mata uang, serta membayar utang luar negeri. Contohnya Indonesia mendapatkan devisa dari ekspor minyak sawit, batu bara, dan produk lainnya. Devisa negara ini digunakan untuk membangun infrastruktur seperti jalan raya, jembatan, pelabuhan, halte, dan lain-lain. Lalu yang terakhir yaitu semakin terpenuhinya alat pemuas kebutuhan. Perdagangan internasional memungkinkan masyarakat untuk mendapat akses ke berbagai macam produk dari luar negeri. Hal ini dapat meningkatkan tingkat hidup masyarakat dan kesejahteraan masyarakat melalui pilihan produk yang lebih beragam bagi konsumen tanpa adanya batasan dari jarak ataupun suatu negara tertentu. Oke, ekspor. Ekspor ini adalah proses menjual barang, jasa, atau komoditas dari suatu negara kepada negara lain. Kegiatan ini melibatkan penyeberangan batas nasional dan pembayaran yang dilakukan oleh pihak luar negeri untuk memperoleh barang atau jasa tersebut. Kemudian, ekspor ini memiliki beberapa tujuan untuk mendukung perdagangan nasional. Pertama itu meningkatkan pendapatan dan pertumbuhan ekonomi. Kemudian mengoptimalkan penggunaan sumber daya, membuka pasar baru, meningkatkan daya saing, mendorong investasi asing langsung, dan menyeimbangkan industri serta menciptakan lapangan kerja. Di samping itu, ekspor juga memiliki beberapa manfaat untuk perdagangan internasional. Pertama itu untuk meningkatkan pendapatan negara. Kemudian adanya diversifikasi ekonomi, kemudian meningkatkan pertumbuhan ekonomi, penciptaan lapangan kerja, meningkatkan daya saing industri, meningkatkan standar hidup, dan pengembangan hubungan diplomatik. Selanjutnya adalah impor. Impor ini adalah proses memasukkan barang, jasa, atau komoditas dari negara lain ke dalam suatu negara. Ini melibatkan kegiatan pembelian dan pengiriman barang atau jasa dari luar negeri untuk digunakan di dalam negeri. Oke, berikutnya di sini akan dijelaskan oleh saya. Nah, kita masuk di tujuan impor. Yang pertama di situ adalah memenuhi kebutuhan perusahaan. Ini jelas banget ya. Perusahaan itu kan banyak bahan baku, contohnya di Indonesia deh, banyak impor bahan baku atau barang-barang dari luar negeri. Soalnya kan ada beberapa bahan baku atau barang yang nggak tersedia gitu di Indonesia. Jadinya mereka nggak bisa melanjutkan proses produksi mereka. Jadi akhirnya mereka mengimpor dari luar negeri. Nah, ini penting banget ya. Kedua, ada mendapatkan teknologi terbaru dari negara pengirim. Nah, ini contohnya misalnya Indonesia. Indonesia kan itu kan banyak ngimpor mesin-mesin canggih, terus mobil gitu dari Jerman atau enggak dari kalau mobil dari Jepang, terus mesin-mesin canggih dari Jerman yang belum bisa didapetin di Indonesia. Nah, contohnya seperti itu. Yang ketiga di sini adalah menambah devisa negara. Nah, untuk penjelasannya di sini misalnya nih, Indonesia ngimpor mesin-mesin dan peralatan berat dari Jerman untuk ningkatin kapasitas industri manufakturnya. Nah, dengan peningkatan kapasitas ini, Indonesia dapat meningkatkan volume ekspor produk olahan dan hasil tambangnya, yang pada akhirnya nantinya akan meningkatkan negara melalui penerimaan dari ekspor tersebut. Nah, jadi intinya Indonesia itu ngimpor mesin-mesin canggih dari Jerman untuk proses produksi Indonesia. Nah, dengan menggunakan mesin-mesin canggih itu, Indonesia ngeproduksiin lebih banyak, jadi kapasitas produksi meningkat. Nah, dari hasil proses produksinya itu nantinya kan akan diekspor. Nah, dari hasil ekspor tersebut nantinya akan menambah devisa negara. Oke, berikutnya di sini adalah manfaat impor. Yang pertama adalah mendapatkan produk yang belum ada di dalam negeri. Nah, ini jelas banget ya. Kayak misalnya bahan baku yang belum ada di Indonesia bisa ngimpor dari luar negeri, atau misalnya Indonesia belum bisa bikin mobil, makanya Indonesia impor dari Jepang
atau enggak mesin-mesin canggih dari luar negeri yang Indonesia belum bisa punya. Terus kedua ada mengatasi produk dalam negeri. Nah ini sama ya, sama aja sih kayak nomor 1. Jadi ya produk-produk yang nggak ada di Indonesia gitu, misalnya yang nggak ada, yang belum bisa diproduksi, itu kita bisa dapetin dari luar negeri, dari ngimpor dari luar negeri. Yang ketiga ada mendapatkan bahan baku. Nah ini sama juga ya, banyak perusahaan dan industri itu kan banyak bahan baku tertentu gitu buat proses produksi mereka, tapi bahan baku tersebut nggak ada di Indonesia, belum tersedia, jadinya kita import dari luar negeri. Oke, di sini ada kasus ya. Nah, di sini saya akan bahas kasusnya nih. Kasusnya di sini tentang kalau teman-teman bisa lihat gambarnya ini, itu adalah data ekspor dan impor Indonesia selama 1 dekade ya, dari tahun 2012 sampai tahun 2022. Nah, di sini yang akan saya highlight itu hanya di tahun 2020 sampai tahun 2022 saja. Nah, kalau saya lihat ini datanya, ini datanya dari ya, Badan Pusat Statistika. Nah, kalau saya lihat di sini datanya pada tahun 2020 itu nilai ekspornya sebesar 163,19 miliar US dollar. Sedangkan impornya pada tahun 2020 itu sebesar 141,57 miliar US dollar. Nah, kalau teman-teman bisa lihat pada tahun 2022 ini melonjak pesat sekali ya, melonjak tinggi banget, hampir dua kali lipat. Di mana nilai ekspornya pada tahun 2022 sebesar 291,98 miliar US dollar. Sedangkan impornya 237,52 miliar US dollar. Nah, yang akan saya bahas di sini adalah faktor yang mempengaruhi hal tersebut. Nah, faktor yang mempengaruhi hal tersebut yang sampai bisa meningkat 2 kali lipat ya, melonjak ya datanya, kalau teman-teman bisa lihat tadi. Itu pertama adalah pemulihan ekonomi global. Nah, kalau teman-teman tahu kan pada tahun 2020 itu kan lagi banyak negara mengalami resesi ya, karena pandemi COVID-19. Makanya banyak negara itu mengurangi atau membatasi kegiatan ekspor dan impornya. Makanya pada saat tahun 2021 sampai tahun 2022 itu nilai ekspor dan impornya melesat parah, melonjak hampir 2 kali lipat tuh kalau tahun 2022. Nah, kalau tahun 2020 kan dia turun tuh gara-gara pandemi COVID-19, nggak bisa melakukan pemerintah membatasi kegiatan ekspor dan impor. Nah, dari pemulihan ekonomi global ini itu banyak negara yang pastinya mau meningkatkan ekonomi mereka lagi. Jadinya mereka memberlakukan kebijakan stimulus ekonomi yang di mana Indonesia juga memberlakukan hal tersebut. Sehingga kalau teman-teman bisa lihat tadi datanya itu melonjaknya pesat sekali ya, hampir 2 kali lipat. Nah, di sini kedua ada kenaikan harga komoditas dan bahan baku. Nah, ini jelas banget ya. Kan pada saat tahun 2020 pada mengalami resesi parah. Nah, pas pemulihan tahun 2021 sampai tahun 2022 itu banyak negara mulai dalam fase pemulihan ekonomi global, sehingga banyak mereka kekurangan bahan baku dan komoditas lainnya yang udah pasti bakal ningkatin harga komoditas dan bahan baku, soalnya kan mereka impor dari negara lain. Nah, di sini Indonesia kan terkenal dengan kaya akan sumber daya alamnya ya, makanya Indonesia tuh banyak ekspor ke luar negeri. Nah, harga komoditas dan bahan baku itu kan pada naik tuh, soalnya kan lagi resesi, demand-nya tinggi, tapi permintaannya banyak, jadinya harganya naik, sehingga membuat kalau teman-teman lihat tadi itu datanya naik banget ya dari 2020 ke tahun 2021, lalu pada tahun 2022 ini hampir 2 kali lipat ya. Nah, yang ketiga di sini adalah peningkatan kapasitas produksi dan diversifikasi produk. Nah, untuk penjelasannya di sini itu tuh Indonesia tuh udah ngelakuin banyak berbagai upaya untuk meningkatin kapasitas produksi dan
diversifikasi produk. Nah, contohnya tuh kayak Indonesia kan banyak ekspor di sektor pertanian, manufaktur ataupun pertambangan gitu. Nah, biasanya kan Indonesia tuh misalnya Indonesia tuh kan ekspornya kayu lapis kan biasanya. Tapi sekarang Indonesia udah mulai berbeda nih produk yang diekspor. Contohnya tuh kayak rumput laut. Indonesia udah mulai ekspor rumput laut. Soalnya kan Indonesia kan lautnya luas. Jadi mereka mulai ekspor rumput laut. Lalu peningkatan investasi dalam infrastruktur dan teknologi serta kebijakan pemerintah untuk mendukung industri strategis turut berperan dalam meningkatkan output produksi. Nah, akibat dari banyaknya produk yang diekspor lagi dari Indonesia, berbagai macam produk, makanya kalau teman-teman bisa lihat tadi nilai ekspornya tuh meningkat pesat ya. Soalnya kan lebih banyak produk yang diekspor, bakal kita dapat penerimaan lebih besar lagi dong. Apalagi habis pemulihan COVID-19 dan impor juga. Jadi Indonesia juga melakukan impor karena banyak bahan baku atau barang-barang yang belum ada di Indonesia. Jadi Indonesia banyak melakukan impor. Kayak contohnya impor BBM. Indonesia kan masih belum bisa mengolah minyak mentah menjadi BBM gitu kan. Makanya Indonesia banyak mengimpor BBM. Oke, sekian, terima kasih telah mendengarkan presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada salah kata. Sekian, terima kasih.